Ini baru persoalan di luar sholat. Dia penatame dalam sempajang. Kalau dia sudah masuk di dalam sholat, Imam Tasyafi mengatakan niat sholat ketika engkau berdiri sejak dua versi. Yang pertama ketika mengangkat tangan pada saat takbir, masukkan niat dalam lapas takbir. Ketika mengatakan Allah, di dalam kau niatkan usolli farda sholati duhri. Masukkan di situ, baru akbar. Itu yang terbaik kata Syafi'i. Bisa juga diniatkan sebelumnya. Imam Malik bilang tidak, kau berniat di rumahmu baru berangkat ke masjid, pas tiba di masjid langsung Allahu Akbar, tidak usah berniat karena kau sudah berniat di rumah. Tapi ada syaratnya, tidak boleh bicara dari rumah sampai ke masjid. Kalau habis 2 batang rokok jangan sekali-kali. Makanya ulama itu Pak berbeda, tidak berdebat. Berbeda pendapatnya tapi dia pengewang. Seandainya kita pakai satu mazhab, misalnya mazhab Bang Imam Tasyafi, maka kita pasti rancu. Makanya orang yang Imam Tasyafi mengatakan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, bukan mahram, itu batal wudu. Istri bukan muhrim. Syafi'i itu mengatakan istri itu bukan muhrim. Alasannya, muhrim itu 2 syaratnya. Haram dinikahi dan haram digauli. Istri dinikahi dan digauli, makanya dia bukan muhrim. Itu alasannya. Banyak orang salahkan Imam Tasyafi tapi dia tidak tahu kaidahnya. Yang banyak di situ Pak. Hanya ambil hasil pendapat, tidak tahu kaidahnya. Kalau kita kaji sebelumnya, baru dilihat hasil pendapat, pasti kita ikut ke Syafi'i. Makanya NU itu lebih mayoritas Syafi'i pendapat dia pakai. Karena itu sudah teruji. Cuma saya tidak bisa bahas panjang lebar Pak. Karena kita setengah malam di sini kalau itu yang saya mau bahas. Makanya Imam Tasyafi mengatakan, siges sayolina makun reyesi barone bukan muhrim, batal wudu. Coba kalau itu yang dibawa ke tanah suci. Masuk berwudu baru keluar tawaf, belum sampai di dekat Ka'bah sudah batal, masuk lagi. Loki Makkah insyaallah dia tak haji, lobi Makkah mak jendek terewak. Itu kan begitu. Makanya tidak boleh kita paten dalam satu pendapat. Harus dilihat alasannya. Dalam sholat pun demikian. Kemudian sitongena maka kau nak peristiwa gurutta bisa berada di 2 tempat dalam satu waktu. Secara ilmiah sekarang bisa. Cahaya itu kan ada 4. Yang pertama adalah infrared, yang kedua adalah Bluetooth, yang ketiga adalah BlackBerry, yang keempat adalah hologram. Ini baru 4 yang ditemukan. Hologram ini yang terakhir dan mulai mengungkap peristiwa perjalanan secara khusus ini. Kalau infrared bisa mentransfer data jarak dekat, Bluetooth juga demikian. Makanya ulama itu punya Bluetooth. Dari situlah kalau kita jabat tangan, cium tangan. Kenapa? Karena energi ilmunya bisa pindah. Ulama dulu itu hanya meludahi mulutnya anak sudah bisa pindah ilmunya. Kenapa? Karena di laptop saja kalau mau pindahkan Al-Quran tinggal ambil flash disk, colok bisa pindah masuk. Secara ilmiah bisa pindah. Coba. Itu kalau kita mau kaji. Kemudian, maka bagaimana bisa? Coba kita pakai video call. Kong sahabat keluarga menre Mekah melaksanakan ibadah umrah. Suruh video call di Mekah. Kita bisa lihat mukanya hanya 3 detik saja. Padahal jauhnya Mekah sampai ke sini. Teknologi kan tidak ada kabel, tidak ada apa, langsung bisa dilihat mukanya. Bicara lagi. Berarti bisa transfer energi. Apa yang dipakai? Itu baru dia pakai namanya BlackBerry. Belum masuk hologram yang dipakai Jepang. Makanya itu bisa Pak. Ini perjalanan ini masih perjalanan dari Mekah. Apalagi Nabi tidak berjalan, diperjalankan. Itu jam dinding Pak di atas. Ya kok alena macene palingan hanya 2 kali berputar dalam 24 jam. Tapi kalau panitia kasih turun kemudian dia putar, bisa sampai 300 kali berputar.
Artinya Nabi tidak berjalan sendiri, tapi diperjalankan sehingga dia melampaui batas yang normal. Iklan itu, Pak. Niga Nabi pure palalempeni yang sudah diperjalankan di malam hari. Yang pertama adalah Nabiullah Musa dengan Harun. Yang kedua adalah Nabi Lut yang pernah diisrakan, tapi dia tidak mi'raj. Hanya setengah malam dia berjalan, bisa melintasi kurang lebih 800 km. Itu Musa dengan Harun. Nabi sudah ada yang pernah diperjalankan. Yang dimi'rajkan itu ada dua. Mi'raj secara jasad, Rasulullah dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Itu Nabi Isa langsung diangkat ke langit, tapi dia tidak isra, cuma langsung mi'raj. Tempatnya dia di langit kedua. Makanya penghuni langit kedua itu ada dua. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua itu Nabi Isa dengan Yahya. Tapi ia rolangi Pak susah. Magai saya buka di kitab, di buku astronot, bintang yang paling dekat dari bumi, kau angka pesawat ipake dengan kecepatan cahaya, padahal sinar cahaya 100 tahun waktu dibutuhkan baru bisa sampai ke bintang yang paling dekat dari bumi. Nama kadayo kodalelewe, langit pertama dihiasi dengan bintang. Berarti itu baru langit pertama. Bagaimana jauhnya? Wallahu alam. Tapi apa yang ada di langit? Yang di langit itu adalah malaikat dan nabi. Makanya Nabi ini perjalanannya dari Mekah diambil, dibawa lalu Madinah, suruh masam paja sunnah ke Madinah 2 rakang, dan disitulah berdiri Masjid Nabawi nanti. Kemudian dibawa ke Bukit Tursina atau Gunung Sinai, tempatnya Nabi Musa menerima wahyu, disuruh lagi sholat 2 rakaat. Setelah selesai dibawa lagi ke Baitul Lahmi di Bethlehem, disuruh lagi sholat 2 rakaat. Baru dibawa ke Masjidil Aqsa di Palestina, baru disuruh sholat, dia memimpin sholat. 24 nabi dan rasul menjadi makmum di belakangnya, Rasulullah jadi imam. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi. Ada dalam tasawuf surah apa yang dibaca Nabi ketika dia memimpin para imam dan rasul, itu harus dimiliki imam. Tapi saya tidak kasih tahu. Itu ada 2 surah yang dibaca Rasulullah. Makanya imam itu harus miliki itu. Yaitu ampai Pak, saya pernah belajar sedikit tasawuf tentang imam. Itu di Aceh, di Biran. Tapi tidak khatam. Makanya saya tidak mau jadi imam. Sampai hari ini tidak mau jadi imam Pak. Karena imam itu susah. Jadi makmum itu enak sekali. Kalau imam cepat ikuti saja. Nanti dari kemudian kalau ditanya kenapa cepat, imam yang cepat. Tanya imam. Imam ditanya kenapa cepat sholatmu, ya kalau lambat jamaahku semua pergi, selesai. Enak jadi makmum itu. Jadi ia tuh imamnya Pak Bu, sebenarnya ada 4 kaidah. Yang pertama dimiliki, jangan lewat di pintu besar. Imam itu jangan lewat pintu makmum. Aja tole ya pintu nama makmumnya. Lewat jalur khusus. Makanya di masjid biasanya itu ada jalur khusus untuk imam. Di masjid-masjid besar itu biasa imamnya tidak dilihat dia lewat mana, kemudian sudah muncul dari dalam. Itu karena dia gantikan posisi Rasulullah memimpin sholat, bukan menggantikan posisi sebagai Nabi, tapi dia menggantikan posisi Rasulullah sebagai memimpin sholat. Maka kau harus bersumber juga dari rumahnya Nabi. Rumahnya Nabi itu yang sudut masjid ini. Dia masuk dari sana. Ini masjid Pak susah. Iya. Kenapa saya mengatakan susah? Karena tidak ada jalur darurat untuk imam. Kalau imam batal sholat, dia mau lari kemana? Tidak bisa. Itulah sehingga selalu ada pintu cadangan di samping. Ya kau batal ijenek na imangnya, dia langsung lari ke situ, orang di belakangnya maju. Kalau tertutup kiri kanan, kiri meloloh. Tidak bisa.
Jadi magi imangin adena ya ronolah pintu na makmunge. Kalau ada imam tidak lewat di pintu makmum, maka dia gurutta dena tasakka bacaan itu. Makmumnya tidak mampu mengalahkan dalam kekhusyuan dalam salat. Karena dia punya jalur khusus. Kenapa bisa Pak? Biasa imam kan tasakka bacana. Analoginya sederhana. Kalau ada balon 1000 watt, nah pembatasnya cuma 450 watt. Ia tapatu ya ro balonge pasti sepak kur. Begitu juga imam, ketika lebih tinggi kemampuan makmum di belakang daripada dia, pasti bacaannya tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Karena dia lebih dikalahkan dari segi nur dalam sholat. Itu kuncinya. Makanya dia harus lewat di jalur khusus supaya dia tidak dikalahkan. Karena kalau ada Pak Listrik punya jalur khusus masuk ke situ, biar berapapun wattnya di belakang tidak akan karena dia punya jalurnya khusus. Itu kuncinya, sederhananya begitu.